Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Rejo Sari Channel. Bosen ndak bosen, orangnya itu aja. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya berkaitan dengan pindah domisili. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, namun hanya 8 pertanyaan yang saya saring. Kemudian saya jadikan diskusi kita pada kali ini. Jadi simak terus biar tidak terjadi gagal paham. Oke. Bagi teman-teman yang baru saja hadir di Rejo Sari Channel, jangan sungkan-sungkan untuk selalu mensubscribe Rejo Sari Channel supaya teman-teman bisa mengetahui notifikasi-notifikasi video-video kami yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lanjut ya. Oke, pertanyaan yang pertama datang dari Vina Arvina. Pak, saya belum punya KTP, tapi sudah ber-KK di perantauan. Sekarang saya sudah pulang kampung. Yang jadi pertanyaan saya, bisa tidak membuat domisili? Ini pertanyaan yang bagus dari Vina Arvina. Dulu punya kakak di perantauan, kemudian pulang ke daerah domisili asal kelahiran, kemudian ingin buat surat keterangan domisili. Kalau saran saya, ini tetap mencabut berkas yang ada di perantauan, apalagi kalau di perantauan itu sudah punya EKTP, karena NIK yang berlaku itu adalah NIK yang perekaman EKTP-nya itu. Makanya banyak sekali terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Misalnya dia tidak pindah dari tempat kelahiran asal, kemudian dia merantau ke daerah Jakarta misalnya, kemudian dia di Jakarta melakukan perekaman. Setelah perekaman dapat EKTP, misalnya EKTP-nya hilang atau belum dapat, kemudian dia kembali ke daerah asal, ke daerah tanah kelahiran. Setelah itu dia mau bikin EKTP di tempat asal, maka dia akan terdeteksi ganda. Nah, solusinya dia harus mencabut data NIK EKTP yang sudah perekaman itu di perantauan tadi, di mana dia melakukan perekaman. Setelah dicabut, kemudian dia kembali ke berkasnya, dikembalikan ke daerah asal. Nanti nomor KK-nya masih tetap utuh, namun NIK-nya sudah berbeda. Misalnya di Jakarta, ya kembali ke NIK Jakarta lagi. NIK-nya saja yang berubah, namun KK dan elemen data yang lain tidak berubah. Gitu ya, itu yang nomor 1. Nomor 2 dari Maulana Misbah. Tanya dong Pak, kalau urus surat pindah domisili tapi diwakilkan keluarga atau orang tua di Jakarta, bisa atau tidak ya? Karena lokasi saya di Jakarta dan tidak bisa pulang. Terima kasih Pak. Pindah domisili bisa diwakilkan sebenarnya, tidak harus yang bersangkutan datang ke tempat di mana dia mau pindah. Misalnya dia mau pindah ke Kabupaten Wonogiri, padahal posisinya sudah di Wonogiri, padahal dia data kependudukannya di Lampung. Bisa juga diwakilkan oleh perangkat desanya untuk mencabutkan berkas. Yang penting pemberkasan berkas yang mau dicabut itu ada, misalnya kakak asli, kemudian fotokopi KTP, kemudian fotokopi surat nikah, fotokopi akte kelahiran, fotokopi surat nikah kalau sudah menikah. Nah, itu harus ada dulu berkasnya, baru diproseskan oleh perangkat desanya atau siapapun keluarga yang ada di Lampung tersebut. Itu hanya salah satu contohnya. Jadi bisa diwakilkan. Gitu ya. Nomor 3 dari Dewi Yani. Bang, saya status sudah menikah, tapi saya mau keluar dari kakak suami saya, dan saya mau pindah lagi ke kakak orang tua saya. Apakah bisa Bang? Dan apa syarat-syaratnya Bang? Ini biasanya sudah terjadi perceraian. Kalau sudah terjadi perceraian, apabila yang mengurus salah satunya, biasanya kakak itu sebenarnya sudah tercetak semuanya. Misalnya suami yang mengurus
perceraian, kemudian sudah cerai, pasti kan dipisah anggota keluarganya, mantan suami dan mantan istri. Nah, kalau yang mengurus mantan suami, biasanya kakak istri ini juga ada sebenarnya. Tapi kalau tidak ada, ingin dipindah, ingin mencabut dari tempat asal ke tempat kampung misalnya, kalau tidak punya berkasnya, tinggal minta surat kehilangan dari desa setempat. Maksudnya dari desa asal dia berada di domisili secara administrasi kependudukan. Kemudian minta kehilangan KK KTP itu, dari surat kehilangan itulah nanti baru bisa diproses pencabutan berkas kembali ke daerah tanah kelahiran. Jadi bisa diurus, tidak harus minta lagi. Biasanya kalau sudah bercerai itu kependudukannya kocar-kacir, dalam artian ya tidak begitu terurus lah, akhirnya dia mau pindah agak kesulitan. Kejadian seperti itu sudah pernah kami tangani. Solusinya minta surat kehilangan dulu, kehilangan KK, kehilangan KTP, baru kemudian diproses mencabut berkas dari daerah asal ke daerah tanah kelahiran atau ikut orang tua lagi. Itu yang nomor 3 ya. Nomor 4 dari Rahmiah Mitra. Bang, saya sudah pernah ambil surat pindah tapi belum dipakai. Terus sudah mati juga masa berlakunya selama 2 tahunan lebih. Gimana caranya Bang kalau mau ambil surat pindah lagi? Ini sering terjadi. Dia sudah pindah ke daerah satu ke daerah yang lain. Nah, setelah dicabut berkasnya daerah satu, di daerah tujuan itu berkasnya tidak dilaporkan menjadi pindah datang. Kemudian sudah berlarut bahkan tahunan, otomatis surat itu menjadi surat mati. SKP WNI-nya itu kan mati secara tertulis administrasi kependudukannya, karena masa berlakunya hanya 1 bulan rata-rata. Nah, ini juga tergantung kebijakan dari capil atau desa yang dituju. Kalau di Wonogiri tetap bisa diterima karena dia sudah mencabut kependudukannya di daerah asal. Di Wonogiri masih bisa diterima, masih bisa diproses. Seandainya di daerah tujuan, di desa tujuannya kok tidak mau menerima, solusinya adalah teman-teman ini kembali ke daerah asal untuk mencabut pindah. Berarti dengan kata lain mengajukan batal pindah, kemudian dia dapat KK KTP lagi, atau kalau tidak minta keterangan. Ini karena sudah tidak berlaku, tidak jadi pindah. Kemudian setelah itu dia akan dapat draft KK biasanya. Nah, itu buat untuk proses pindah ulang. Prosesnya seperti itu. Jadi tergantung kebijakan dari desa yang dituju. Ada yang sudah bisa menerima, ada yang belum. Kalau di Wonogiri dipermudah, bisa diterima, bisa diproses untuk SKP WNI-nya walaupun sudah kadaluarsa, surat keterangan pindah warga negara Indonesianya. Ini kebijakan dari Disduk Capil Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya dari Robi Kurniawan. Bang, kalau sudah selesai itu terus mau cetak di domisili tujuan, kenapa kok malah harus minta surat kehilangan? Nah, ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya, bahwa pindah domisili kalau di tempat asal, di Disduk Capil atau di kecamatan asal, EKTP-nya ini tidak diminta. Nanti EKTP-nya diminta pada saat di tempat tujuan, atau di desa tujuan, atau di kecamatan tujuan, atau di capil tujuan. Tujuannya fisik EKTP yang tadi beralamat di daerah asal diminta kembali di daerah tujuan. Tujuannya adalah untuk ditukar dengan EKTP yang baru sesuai dengan alamat yang dituju. Nah, kalau tidak ada bukti fisiknya bagaimana? Nanti dicetakkan jadi double dong.
punya EKTP 2, EKTP asal dan EKTP tempat tujuan. Ini yang tidak boleh. Setiap warga WNI cuma boleh punya satu EKTP saja. Makanya kalau tidak ada EKTP-nya, maka buatlah surat kehilangan ke desa, kemudian dicari untuk ke polsek terdekat. Setelah itu baru bisa diproses cetak EKTP-nya. Ini rata-rata ada yang nakal juga. KTP-nya tidak mau diserahkan ke tempat tujuan dengan alasan kerja, dengan alasan dan lain sebagainya, dengan alasan mau bikin buat pajekan dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Walaupun pajekan, STNK dan lain sebagainya beda alamat tidak masalah. Nanti SKP WNI-nya ini perlu diarsipkan teman-teman. Jangan sampai dihilangkan. Nanti suatu saat ketika mau pajak, bayar pajak atau mutasi, ini SKP WNI-nya diperlukan sekali oleh teman-teman. Makanya SKP WNI itu jangan sampai hilang. Suatu saat KK dan KTP-nya berbeda dengan di STNK-nya atau di PPKB-nya, gunakanlah arsip dari SKP WNI itu untuk memproses pembayaran pajak atau mutasi atau pengambilan BPKB. Gitu ya. Yang ke 6. Aduh, ini bahasa Jepang atau bahasa Korea ini. Nggak tahu nih punya siapa. Mau tanya Kak, kalau mau urus pindah KTP dan KK di provinsi baru tujuan saya, apakah bisa tanpa fotokopi KK dan KTP? Sedangkan kakak saya tidak dikasih sama mantan suami. Terus KTP juga sudah dibuang sama mantan suami. Hanya itu pertanyaan saya Kak. Ini sama pertanyaan dengan nomor berapa tadi ya? 4 atau 5 kalau nggak salah. Berarti kalau mau mengurus pindah, kakaknya tidak ada, KTP-nya juga tidak ada, tinggal minta saja pengantar kehilangan di desa teman-teman yang didomisili itu. Setelah nanti pengantar dari desa sudah dibikin, sudah minta, baru dibawa ke polsek terdekat. Setelah dari polsek, surat itu, pedoman surat kehilangan itu baru diproses mencabut berkas di desa asal. Setelah itu kan baru bisa diproses. Nah, kalau tidak ada bukti otentiknya, terus pakai apa? Nggak ada KK, nggak ada KTP. Padahal itu adalah elemen data dasar untuk menjadikan rujukan mau pindah datang, mau pindah pergi, dan lain sebagainya. KK KTP itu kan elemen dasar, biodata dasar, sebagai identitas dasar setiap warga negara Indonesia. Gitu ya. Nomor 7. Dari Gemilang Nurrahman. Pak, kalau istri saya mau ikut saya dan sudah mengurus surat pindah keluar dari kota istri, suratnya sudah ada. Harus ngurus surat datang dulu nggih? Untuk ngurus surat datang harus ke RT RW atau Pak Dukuh dulu kah? Gak bisa langsung ke kelurahan saja? Ada 2 pertanyaan berarti ini ya. Yang pertama, apakah harus mengurus pindah datang dulu? Yang kedua, apakah harus lewat RT RW dulu? Yang pertama harus minta pengantar pindah datang dari desa atau kelurahan yang dituju. Karena prosesnya untuk bisa diketahui oleh desa yang dituju. Jadi berkas SKP WNI dari daerah asal diberikan ke desa tujuan, desa atau kelurahan tujuan. Setelah itu nanti akan dibuatkan surat keterangan pindah datang dan kemudian surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Pak RT, dicap, kemudian Pak Kepala Desa atau Pak Lurah. Jadi prosesnya seperti itu, harus datang dulu ke desa tujuan. Yang kedua, apakah harus lewat RT RW? Tidak perlu saya kira. Kalau di Wonogiri kemarin untuk lebih menunjang seperti beliau, kata Profesor Zudan Arif Fakrullah, Dirjen Dukcapil Pusat, pindah datang tidak perlu pakai pengantar dari RT atau RW karena lebih praktis gitu ya. Yang terakhir
Nomor 8. Dari Kenia Mahardika. Suami saya asli Tangerang, mau pindah ikut saya ke Nganjuk. Pas pencabutan berkas, kok katanya harus pakai tanda tangan pemohon. Terus jadinya juga 2 minggu kemudian. Apakah benar begitu Mas prosedurnya? Mohon penjelasannya. Ini saya kira terkait dengan kebijakan lokal di daerah asal yang mau dicabut berkasnya. Sebenarnya tidak harus yang bersangkutan harus hadir di tempat desa atau kelurahan asal. Kemudian kok jadinya 2 minggu, ini juga tergantung dari kebutuhan dari perangkat desanya di desa asal tersebut. Bisanya mungkin baru bisa memproses 2 minggu. Namun sebenarnya proses itu sehari 2 hari itu sudah bisa jadi kalau diurus sendiri. Tapi kalau dititipkan atau jenengan teman-teman ini, yang penting sudah melihat proses jadi, yang penting saya tahunnya jadi. Nah itu kan butuh proses juga. Mungkin yang diurusi kan cuma 1 orang saja, mungkin beberapa teman, beberapa pelayanan yang harus diselesaikan. Ini saya kira hanya terkait kebijakan lokal dari masing-masing desa. Kemudian proses kebijakannya apakah cukup di kecamatan ataukah harus ke Dinas Disdukcapil, ini kan kebijakan juga. Kalau di Wonogiri sudah tidak perlu ke Disdukcapil, pindah pergi, cabut, berkas cukup datang ke desa. Setelah desa di-online-kan, berkas dari online di desa itu cukup dibawa ke kecamatan, kemudian dari kecamatan sudah bisa minta SKP WNI dan biodata. Itu kalau di Wonogiri, di Kabupaten Wonogiri sudah cukup praktis. Gitu ya teman-teman, terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi Q&A-nya yang kedua, karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang agak panjang. Ini juga sudah cukup panjang menurut saya, makanya kalau ada pertanyaan lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe biar tahu manfaatnya. Dan jangan lupa loncengnya diketuk sekalian, dipukul sekalian biar bunyi, tahu notifikasi video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.